Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Baik, kita membahas segmen terakhir dari surah Al-Mutaffifin, yakni ayat 34 dan sampai 36. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas surah baru, yakni surah Al-Insyiqaq. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Kata fa-nya itu adalah fa sababiyah. Ya, fa sababiyah itu apa maknanya? Fa sababiyah adalah fa yang menjelaskan sebab dari sebuah perbuatan. Nah, perbuatan yang disebutkan di sini itu kan perbuatan tertawa nantinya ya. Perbuatan tertawanya siapa? Tertawanya orang mukmin menertawakan orang-orang kafir. Ya. Kemudian diawali fa sebab itu untuk menunjukkan bahwa perbuatan tertawanya orang mukmin itu disebabkan oleh perbuatan orang kafir dulu di dunia yang menertawakan orang-orang mukmin. Nah, itu makna fa sababiyah. Jadi fungsi fa sababiyah untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan yang diterangkan dalam ayat itu disebabkan oleh perbuatan sebelumnya sebagai balasan, kira-kira begitu ya. Al-yauma yang dimaksud di sini adalah hari kiamat. Terjemahan al-yauma itu sebenarnya hari ini. Hadzal yauma itu maknanya hari ini. Al-yauma uridu an adhhaba ilal masjid, misalnya hari ini aku ingin pergi ke masjid. Itu ungkapan al-yauma itu bermakna hari ini. Nah, karena konteks ayat ini turun pada saat hari kiamat belum terjadi, maka tidak mungkin kata-kata al-yauma ini yang dimaksudkan adalah hari turunnya ayat ini, tidak mungkin. Nah, maka penjelasan Ibnu Asyur, ini ayat yang sesungguhnya lanjutan dari ayat sebelumnya yang berbunyi summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Jadi nyambungnya ke ayat sebelumnya agak jauh. Orang-orang kafir itu dikatakan kepada mereka, ini adalah hari yang kalian dulu mendustakannya. Nah, ini bisa saja mengucapkan adalah malaikat. Jadi atau Allah juga yang bisa mengucapkan pada orang-orang kafir. Setelah Allah atau malaikat mengatakan ini adalah hari yang kalian dulu mendustakannya, maka ditambah fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, dan di hari ini juga orang-orang mukmin akan menertawakan orang-orang kafir. Gitu ya. Jadi al-yauma ini maksudnya adalah hari kiamat nanti, belum hari ini. Nah, mengapa kata al-yauma itu didahulukan? Kan bisa saja misalnya dikatakan alladzina amanu minal kuffari yadhakuna al-yauma, kan bisa ya. Tapi didahulukan al-yaumanya kenapa? Nah, ini kata Ibnu Asyur dimaksudkan sebagai ihtimam, bentuk perhatian untuk menunjukkan bahwa hari itu pada hari kiamat itu adalah hari yang agung, hari pembalasan yang agung yang sifatnya abadi. Jadi penyebutan al-yaum di awal itu menunjukkan betapa
pentingnya, betapa dahsyatnya, betapa agungnya, karena hari itu tidak seperti hari-hari yang lain. Hari itu adalah hari pembalasan yang sifatnya abadi, yang sifatnya selamanya. Ya. Kemudian kata alladzina amanu itu sebagai pelaku didahulukan, tidak dibuat dalam bentuk jumlah fi'liyah, itu juga ada maknanya. Kata alladzina amanu mungkin saja sebenarnya dibuat begini, fal yauma yadhakul ladzina amanu minal kuffar. Bisa saja seperti itu. Pada hari ini tertawalah orang-orang mukmin kepada orang kafir, menertawakan orang mukmin. Jadi mungkin dibentuk jumlah fi'liyah, fi'ilnya didahulukan sebelum pelakunya. Umumnya bahasa Arab kan memang begitu ya. Zahaba Muhammadun ila al-masjid misalnya. Itu kan fi'ilnya dahulu. Jadi jarang yang bentuknya Muhammad zahaba ila al-masjid, itu malah jarang. Nah, kenapa di sini kok didahulukan alladzina amanu? Nah, kata Ibnu Ashur, disebutkannya alladzina amanu didahulukan itu adalah bentuk hasr, bentuk pembatasan, supaya diketahui bahwa yang tertawa itu cuma orang mukmin. Orang kafir tidak akan tertawa. Jadi yang tertawa hanya orang-orang mukmin saja. Bahkan bisa kita luaskan kalau dalam konteks pembahasan itu, dalam konteks pembalasan itu hanya para mukallaf yang dibalas oleh Allah, maka bahkan malaikat pun juga tidak menertawakan. Yang menertawakan hanya orang mukmin saja yang diuji di dunia, baik di kalangan jin maupun manusia. Ya. Kemudian kata kufar didahulukan daripada yadhakun. Bisa saja kan sebenarnya kalimatnya fal yaumal ladzina amanu yadhakuna minal kufar, gitu ya. Kenapa kok kata kufar didahulukan? Kata kufar didahulukan itu yani tujuannya adalah untuk ihtimam, supaya mereka itu segera sedih. Ya, supaya mereka segera sedih dengan kabar bahwa mereka nanti akan ditertawakan pada hari kiamat. Adapun minnya pada kata minal kufar itu gandengan dhahika yadhaku. Sudah saya terangkan kemarin ya. Jadi kalau dhahika itu tertawa, kalau dhahika min menertawakan. Dhahika Zaidun min Amrin, itu maknanya Zaid menertawakan Amr. Nah, gitu ya. Jadi jangan diterjemahkan dari, nggak cocok di sini diterjemahkan dari. Itu gandengannya yadhak. Ya, pada hari ini orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Ya. Nah, sebenarnya juga kata kufar itu bisa diungkapkan dalam bentuk dhamir. Mestinya juga dhamir kalau lanjutan ayat sebelumnya. Harusnya begini, al-yaumal ladzina amanu minhum yadhakun. Harusnya begitu. Tapi di sini disebut isim zahirnya. Diperjelas ini maksudnya siapa? Fal yaumal ladzina amanu minal kuffar, bukan minhum yadhakun. Apa fungsinya di sini? Kata Ibnu Ashur, tujuannya adalah untuk menonjolkan celaan terhadap kekufuran, supaya tahu bahwa penyebab mereka itu mendapatkan balasan yang tidak mengenakan ini adalah karena kekufuran. Jadi ada unsur zammul kufri di sini, supaya orang itu bisa tahu bahwa itu benar-benar tidak disukai oleh Allah. Ya, kenapa kok orang-orang mukmin menertawakan orang kafir di akhirat nanti? Karena orang mukmin itu melihat orang kafir dalam keadaan terhina. Jadi mereka dalam keadaan terhina, mereka dalam keadaan kalah, mereka dalam keadaan tersiksa. Ya, sebagaimana dulu orang kafir juga menertawakan orang-orang mukmin, ditertawakan kemiskinannya, ditertawakan kehinaannya, ditertawakan bagaimana mereka ditindas, ditertawakan karena dianggap bodoh dan lain sebagainya. Nah, nanti dibalik itu nanti di akhirat orang-orang mukmin akan menertawakan orang-orang kafir karena lihat betapa bodohnya orang yang di dunia. Mungkin dia dianggap orang cerdas, mungkin dia berpendidikan, tapi nggak pernah mau menseriusi mencari kebenaran tentang Allah, nggak pernah mencari tahu, menseriusi kebenaran tentang Nabi Muhammad. Itu kan kelihatan bodohnya di akhirat itu ya. Walaupun di dunia punya prestis, banyak gelar macam-macam, tapi masuk neraka gara-gara kebodohan tersebut. Ditertawakan karena kondisinya terhina, kondisinya tersiksa, kalah oleh tentara-tentara Allah. Alal araiki yanzurun, di atas araik mereka melihat ya. Araik itu apa?
Nah, ini kata alal araik yang zurun, ini kalimat yang menjadi hal keadaan kondisi dari orang-orang mukmin saat menertawakan orang-orang kafir. Jadi seakan-akan kalau ditanyakan bagaimana kondisi orang-orang mukmin saat menertawakan orang-orang kafir itu, jawabannya alal araiki yang zurun. Mereka menertawakan dalam keadaan di atas araik sambil melihat orang-orang kafir itu, ya. Araik sudah kita bahas sebelumnya. Saya ulang lagi ya. Araik itu jamak dari arikah. Jamak dari arikah. Makna arikah secara detail adalah ranjang dan bantal yang berada di kamar pengantin yang indah. Jadi arikah itu hanya dinamakan arikah itu jika terrealisasi 3 unsur. 1, sarir, ada ranjangnya. Kedua, ada wisadah, ada bantalnya. Nah, ini yang sudah nikah mesti tahu itu. Kalau ranjang aja nggak ada bantal, ada yang kurang rasanya, gitu ya. Ranjang, kemudian ada bantalnya. Kemudian ada unsur hajalah, kamar pengantin. Nah, pengantin kan dihias indah ya. Jadi ini gampangannya untuk membayangkan betapa indahnya suasana duduknya orang mukmin di atas arikah itu. Karena pernikahan itu kan momen paling bahagia manusia. Momen bahagia paling manusia, momen yang paling berkesan. Itu adalah pernikahan. Apalagi kalau menikah dengan orang yang dicintainya. Wah, luar biasa itu. Kenangannya itu seumur hidup. Makanya kan dalam agama wajib hukumnya datang kepada walimah. Kenapa? Karena ya itu momen paling indah faktanya. Hikmahnya begitu. Orang kalau disakiti saat momen pernikahan, itu ternyata seumur hidup itu. Ya. Sebaliknya kalau orang itu dibaiki saat pernikahan sama, itu ingatnya juga akan seumur hidup. Nah, namanya dalam agama itu fardu ain, datang ke walimah itu. Karena memang ya ini bentuk rahmah Allah. Momen seumur hidup sekali yang harapannya itu tidak menikah berkali-kali. Nah, itu datanglah sedapat mungkin, kecuali ada uzur ya. Kalau nggak ada uzur, hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah, juga bukan sunnah. Jadi momen yang paling indah, momen yang paling bahagia, yang bahkan itu sampai diberi kesempatan bersenang-senang setelah akad nikah itu 7 hari untuk yang gadis dan 3 hari untuk janda. Itu kan kalau bahasa kita bulan madu ya. Bahasa kita belum. Ternyata dalam Islam itu ada, dan saya pernah baca riwayat kebiasaan para pemuda di Mekah dulu itu kalau menikah 7 hari itu nggak keluar rumah, full dengan istrinya, bahkan sampai nggak sholat jamaah gitu ya. Kebiasaan sholat jamaah itu kalau pas pertama menikah, dan semuanya maklum karena memang ada riwayatnya 7 hari diberikan itu, karena memang memberikan kesempatan sesuatu yang manusiawi pada manusia ya. Nah, jadi ini digambarkan arikah araik ini untuk menunjukkan betapa indahnya, betapa nikmatnya, betapa bahagianya penghuni surga tersebut, karena akan menonton orang-orang kafir yang disiksa itu di atas arikah itu tadi bersama istrinya, bersama ininya, gitu ya. Jadi bisa kita pahami arikah ini sudah pasti berada di surga. Nah, di sini ada maf'ul yang diperkirakan dibuang. Perkiranya adalah alal araiki yang hurunahum mu'adzabin. Kira-kira begitu. Di atas arikah itulah, di atas ranjang berbantal di kamar pengantin itulah, mereka akan melihat orang-orang kafir itu dalam keadaan tersiksa. Perkiraannya seperti itu. Ya, melihat dalam keadaan tertawa. Nah, kata Al-Wahidi, orang mukmin melihat orang kafir tersiksa ini tidak setiap saat. Jadi jangan dibayangkan sepanjang waktu di surga melihat orang kafir tersiksa. Enggak, ini hanya saat ingin melihat saja. Jika mereka pengen lihat, gimana sih coba dulu orang-orang menertawakan kita gimana nasibnya. Nah, gitu ya. Pengen lihat kayak gitu itu baru kemudian diperlihatkan. Jadi hanya saat menginginkannya. Penjelasan lebih detail kata Abu Saleh. Jadi gini, saat orang mukmin pengen melihat orang kafir yang pernah menertawakan mereka dulu di dunia, maka pintu neraka itu akan dibuka. Setelah dibuka, lalu kemudian orang-orang kafir disuruh keluar. Nah, begitu mereka berlomba-lomba pengen keluar dari pintu neraka itu, maka
pintu ditutup kembali. Nah, kan kayak di prank gitu ya. Nah, itulah buat ketawa gitu loh. Lihat itu ya. Pengen keluar, nggak bisa. Jadi seperti di prank. Bahasa kita sekarang itu seperti di prank. Nah, jika seperti ini penjelasannya berarti ini menunjukkan bahwa yang menertawakan itu tidak semua mukmin. Kan tidak semua mukmin itu diuji ditertawakan orang kafir gitu kan ya. Jadi hanya beberapa orang yang memang diuji sakit hati ditertawakan orang kafir ini. Ini yang oleh Allah nanti akan dibalas itu loh. Dikasih kenikmatan menertawakan balik orang yang dulu menertawakannya. Karena orang masuk surga itu ya nggak selalu diuji dengan ujian yang sama. Ada orang yang seperti Bilal, kemudian Suhaib Ar-Rumi, kemudian Ammar bin Yasir, yang miskin, yang menderita, yang langganan ditertawakan orang-orang kafir, gitu ya. Nah, beliau-beliau ini yang mendapatkan kenikmatan seperti itu. Tapi ada pula orang seperti Uwais Al-Qarni yang tidak mengalami hal-hal semacam itu, yang beliau itu amalnya adalah berbakti kepada orang tua. Nah, maka ya mafhumnya berarti nggak termasuk jenis mukmin yang mendapatkan nikmat ini, gitu ya. Nah, ini sekaligus juga menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya ya, betapa dahsyatnya ujian disakiti yang dialami sebagian mukmin itu, sampai level mereka nanti di akhirat itu puas ketawa terhadap orang yang dulu menertawakan di dunia. Itu kan berarti coba bayangkan ya, kalau umumnya orang itu melihat orang menderita itu kan jadi takut, kasihan gitu ya. Tapi ini puas, coba bayangkan. Itu kan berarti kan sakitnya luar biasa di dunia dulu itu. Tapi ditahan, bersabar karena Allah. Memang sudah ujian Allah ya, bahwa orang beriman itu akan disakiti oleh orang-orang kafir. Nah, di sini bisa kita bayangkan ya bagaimana, ambil contoh saja misalnya. Saya kalau membaca sejarah itu mencoba untuk memahami seperti apa bencinya pada orang kafir itu kadang dari ucapan-ucapan sahabat. Misalnya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ketika perjanjian Hudaybiyah, marah pada utusan Quraisy itu sampai mengatakan umsus badrul lat. Wow, itu luar biasa, itu kalimat yang sangat menunjukkan kebencian luar biasa. Umsus itu hisaplah. Al-lat itu berhala alata. Badr itu kemaluan wanita. Jadi disuruh menghisap tapi berhala gitu loh ya. Itu kan ucapan yang sangat pedas banget ya. Abu Bakar padahal yang ngomong itu, bayangkan. Itu kan mengekspresikan kebencian yang luar biasa, tapi benci karena Allah kepada orang kafir gitu ya. Nah, ini. Makanya bisa kita, apalagi misalnya apa itu namanya, orang kafir itu menyakiti sampai levelnya itu juga menzalimi diri atau keluarga. Ini yang dialami oleh Rasulullah saat pamannya Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Itu kan wajar ya, dalam perasaan itu muncul sakit hati yang luar biasa dan bahkan pengen membalas seperti itu. Itu jejak sakit hatinya Rasulullah itu sampai masih ada saat Wahsy masuk Islam pun itu masih ada. Jadi artinya perasaan manusiawinya itu masih ada, bukan dendamnya, enggak, cuma perasaan ini dulu yang bunuh paman saya itu sampai enggak kuat melihat wajahnya itu. Sehingga ketika ketemu Wahsy yang sudah masuk Islam, itu Rasulullah mengatakan, jangan perlihatkan wajahmu padaku. Karena enggak kuat Rasulullah. Jadi untuk menjaga biar tidak menzalimi mukmin gitu ya. Dan Wahsy juga menyesal banget, kenapa dulu kayak begini, saya melakukan dosa ini. Kemudian dihibur Rasulullah, nanti kamu akan melakukan perbuatan besar yang semisal dengan perbuatanmu saat membunuh Hamzah. Dan ternyata betul. Ya, Wahsy kemudian setelah itu membunuh Musailimah Al-Kadzab itu. Wah, itu dia seakan jadi kafarohnya. Kafarohnya membunuh paman Nabi. Ya, bayangkan juga bagaimana kira-kira perasaan Sumayyah, ibunya Ammar itu, yang dibunuh Abu Jahal dengan ditusuk kemaluannya sampai mati. Itu kan bayangkan ya, orang mati dalam keadaan kayak gitu, kemudian di akhirat ketemu lagi dengan orang yang membunuhnya. Itu kan puas banget ya ketika melihat pembunuhnya itu disiksa oleh Allah karena kezaliman dan kekafiran. Ini menunjukkan ada berarti hamba-hamba Allah yang oleh Allah nanti akan dibalas kenikmatan kepuasan mata gitu ya, melihat orang-orang yang dulu di dunia menzaliminya. Jadi ini jangan dibayangkan semua
mukmin, ya. Tetapi sebagian mukmin ada yang akan diberi kenikmatan seperti itu. Setelah itu Allah menutup dengan kalimat hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Hal itu bermakna apakah? Tetapi ini pertanyaan yang sifatnya istifham litaqrir, pertanyaan retoris. Nah, jadi terjemahannya adalah bukankah. Jadi kalau diterjemahkan apakah yang bermakna pertanyaan biasa tidak mungkin, karena Allah Maha Tahu, tidak mungkin bertanya kepada hambanya. Jadi bukankah. Nah, kata hal di sini juga mengandung makna tolab, kata Ibnu Asyur, yang memberi kesan bahwa ucapan ini khitabnya adalah semua orang yang mungkin mendengar pada hari kiamat. Jadi konteks pengucapan ayat ini adalah pada hari kiamat. Hal suwibal kuffar. Apa makna suwiba? Suwiba itu dari kata sawwaba. Sawwaba itu maknanya a'ta sawaban, memberi balasan. Jadi makna sawwaba itu adalah sama dengan asaba, yakni a'ta sawaban, memberi balasan. Nah, sawab itu sendiri secara bahasa itu adalah balasan tapi khusus perbuatan baik. Perbuatan baik itu balasannya disebut sawab. Misalnya penjelasan Ibnu Asyur, as-sawab huwa ma yujaza bihi minal khair ala fi'lin mahmud. Sawab adalah sesuatu yang dipakai untuk membalas kebaikan terhadap perbuatan yang terpuji. Nah, berarti kalau sawaba ini dipakai untuk konteks perbuatan jahat atau dosa, berarti ada unsur tahakkum, ada unsur ejekan. Ada unsur ejekan. Ya, ini sama seperti dalam surat Al-Insyiqaq nanti yang kita bahas, ada ayat yang berbunyi fabasyirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira tapi siksaan yang pedih. Itu kan jenis ejekan ya. Rasakan itu, nikmati itu. Lezatnya siksa. Kan gitu tuh. Siksa kok lezat kan ya tidak tuh. Nah, sehingga kalau dikatakan lezatnya siksa itu ya orang maknanya berarti dibuat makin sakit hati dengan siksaan tersebut. Ya, kayak orang misalnya kesandung batu atau kesandung tembok kan sakit ya. Terus kita komentarnya enak, gitu. Enak. Itu kan tambah sakit hati ya. Kata-katanya itu bukan menghibur, tetapi kata-kata enaknya itu nggak pas untuk konteks siksaan. Itu namanya tahakkum, namanya mengejek. Ya, sama seperti ini. Suwiba itu maksudnya hukum asalnya adalah untuk perbuatan yang baik, balasan untuk perbuatan baik. Ketika ini dipasang untuk perbuatan yang buruk, maknanya ada unsur ejekan untuk semakin menambah rasa pedihnya saat disiksa tersebut. Ya, ini yang lebih tajam dan detail yang saya periksa di tafsirnya Ibnu Asyur ya, karena kalau di kitabnya Asy-Syaukani itu malah dijelaskan umum ya, bahwa sawab itu bisa untuk perbuatan baik maupun buruk. Ya, ini lebih tajam malah Ibnu Asyur, makanya saya lebih banyak saya rujuk karena memang kemampuan bahasanya itu dalam sekali saya lihat. Sering menggunakan syair untuk hujah-hujah itu kan meyakinkan sekali. Oke. Adapun makanu yaf'alun ya, maka itu perkiraannya adalah bima kanu yaf'alun ya. Bukankah orang-orang kafir itu dibalas karena apa yang mereka lakukan? Bisa juga diperkirakan hal suwibal kuffaru misla ma kanu yaf'alun. Bisa juga gitu. Mereka dibalas seperti atau setaraf dengan apa yang mereka lakukan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kalau nanti orang kafir itu akan ditertawakan orang mukmin gara-gara di dunia dulu berbuat dosa, menertawakan orang mukmin. Ada prinsip penting di sini yang sering dikutip para ulama juga, yakni prinsip al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Jadi memang kadang-kadang dalam hidup itu kan sering kita menghadapi atau mengetahui atau merasakan semacam itu ya. Orang yang pernah menggunjing orang lain terus digunjing ya. Orang yang pernah memfitnah orang lain kemudian dia difitnah. Orang yang pernah menipu lalu kemudian dia ditipu. Pernah mengejek orang lalu diejek orang lain. Pernah utang lalu ngemplang lalu kemudian dia ngutangi enggak dibayar sama orang yang utang. Pernah menghina
kemudian dihina. Pernah merendahkan orang, lalu akhirnya direndahkan. Pernah memojokkan orang, lalu dipojokkan. Pernah mempermalukan orang, lalu dipermalukan. Pernah mencibir, lalu dicibir, dan sebagainya. Intinya al-jaza min jinsil amal. Ya. Tapi ini bukan karma ya. Ini yang perlu saya pertegas, perlu saya garis bawahi. Ini harus jelas betul bedanya dengan karma. Kalau konsep karma itu orang berbuat sesuatu dibalas seperti perbuatan buruknya. Kalau dalam Islam tidak begitu. Dalam Islam itu perbuatan dosa kemungkinannya 3. Yang pertama adalah dibalas Allah langsung di dunia sesuai dengan perbuatan jahatnya itu, biar menjadi ayat bagi dirinya maupun orang lain. Yang kedua adalah diampuni Allah karena dia bertobat. Jadi bisa jadi dia berbuat salah, tapi kemudian diampuni Allah karena dia bertobat. Berarti kan nggak ada karma tuh. Beda dengan konsep karma. Kalau karma itu kan nggak ada istilah tobat, nggak ada ini, sehingga kalau berbuat ini pasti akan menanam, pasti akan menuai gitu ya. Nggak selalu seperti itu. Bisa jadi diampuni Allah sehingga nggak jadi. Banyak sekali ayat yang menunjukkan Allah itu memaafkan perbuatan seorang hamba. Mau dikasih musibah nggak jadi karena sholatnya, mau dikasih musibah nggak jadi karena sedekahnya, mau dikasih musibah nggak jadi karena birrul walidainnya, mau dikasih susah nggak jadi karena puasanya dan sebagainya. Itu banyak dalil-dalil semacam itu. Bisa juga Allah itu menangguhkan balasannya di dunia supaya dikeraskan siksanya di akhirat. Bisa jadi kayak begitu. Jadi nggak harus selalu balasannya di dunia. Ini bedanya dengan karma. Kalau konsep karma itu kan orang berbuat salah dibalas langsung di dunia sesuai dengan kejahatannya. Nah, ini beda dengan karma. Al jaza min jinsil amal tidak bermakna karma, bukan. Ya, jadi yang jenis pertama yang kadang sering disangka karma. Karena orang-orang awam sendiri kan kadang melihat ya, ketika orang berbuat jahat kemudian ada balasannya langsung komentarnya karma itu real, kan begitu. Karma itu nyata, gitu ya. Ini karena hanya melihat ini saja, sementara dalam kehidupan itu sebenarnya banyak yang juga tidak dibalas karena sebab-sebab yang hanya Allah itu tahu. Mungkin dia bertobat, atau Allah itu saking bencinya seluruh balasan di dunia itu ditahan untuk ditumpahkan semuanya nanti di akhirat. Bisa jadi seperti itu, ya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.